Baik, kita akan membaca bab yang ke-16, Destined to Reign, halaman 201. Judulnya Rahasia Daud. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Tuhan menyebut Daud seorang yang berkenan di hatiku, atau dalam bahasa Inggris, a man after God's own heart, after my own heart, ya, orang yang melekat di hati Tuhan atau orang yang berkenan di hati Tuhan. Apakah rahasia Daud? Ada apa dalam diri Daud sehingga Tuhan begitu memberkati dia dan menjadikannya Raja Israel? Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa Tuhan menyebut Daud sebagai orang yang dikenannya karena ia segera bertobat, cepat bertobat. Namun ada orang lain di Alkitab yang segera bertobat juga. Jadi ini bukanlah faktor yang membedakan Daud dari orang-orang lain itu. Lebih dari itu, Tuhan menyebut Daud orang yang dikenannya sebelum ia melakukan dosa dengan Batsheba. Jadi penyebabnya bukanlah karena pertobatannya yang segera itu. Rahasia Daud adalah kunci kepada kepenuhan berkat Tuhan dalam kehidupan Anda. Pasti ada sesuatu yang unik tentang Daud yang menyebabkan dia menonjol. Apakah Anda ingin mengetahui rahasianya? Saya percaya dengan segenap hati bahwa rahasia ini adalah kunci kepada kepenuhan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan Anda. Marilah kita baca Mazmur 132. Di sana Anda dapat menemukan rahasia Daud. Daud menulis Mazmur ini saat Raja Saul sedang memburu dia untuk membunuhnya. Saul merasa iri hati terhadap Daud dan takut bahwa suatu hari nanti Daud akan menjadi raja menggantikan dia. Jadi Saul mengejar Daud ke padang gurun. Dalam kondisi seperti inilah Daud menulis Mazmur 132 ayat 1 sampai dengan 5. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku, sehingga aku tidak akan membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku. Nah, Daud bersumpah di hadapan Tuhan di padang gurun bahwa ia tidak akan tidur atau istirahat sampai ia melakukan sesuatu. Sekarang tenangkanlah diri Anda dulu. Sebelum saya menunjukkan sumpah Daud di hadapan Tuhan kepada Anda, saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang ia sendiri katakan tentang bagaimana Tuhan memandang dia, memandang dirinya. Di 1 Tawarikh 28 ayat 4, Daud berkata demikian, namun Tuhan telah memilih aku dari antara keturunan ayahku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan keturunan ayahku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku. Dalam bahasa Inggris, ia menyukai aku untuk menjadikan aku sebagai raja atas seluruh Israel. Daud berkata, Tuhan berkenan kepadaku, atau Tuhan suka kepadaku. Oh, saya sangat menyukainya. Saya sangat menyukai cara Alkitab versi King James yang lama menyatakan apa yang ia katakan. Tuhan berkenan padaku untuk menjadikan aku raja atas Israel. Ya, dalam bahasa Inggris sekali lagi, Tuhan suka kepadaku
dan dia mau menjadikan aku raja atas seluruh Israel. Tahukah Anda bahwa bahkan di Israel masa kini, saat orang-orang Israel mengatakan aku berkenan kepadamu atau aku suka kepadamu, mereka menggunakan kata yang sama seperti yang digunakan di ayat ini, yaitu kata Ibrani yang berbunyi ratsah. Ratsah, ya, ratsah artinya suka. Aku ratsah kamu artinya aku berkenan padamu atau aku suka kepadamu. Apakah yang menjadikan Daud orang yang dikenan Tuhan? Apakah Anda ingin mengetahui mengapa Tuhan berkenan pada Daud? Apakah yang menjadikan dia begitu istimewa? Saya percaya bahwa Tuhan berkenan kepada Daud karena ia memahami sesuatu yang paling penting dan yang paling berkenan bagi Tuhan. Ia memiliki pemikiran dan objektif ilahi di hati Tuhan. Ini terungkap dalam sumpahnya kepada Tuhan di padang gurun yang ditulis di Mazmur 132 ayat 4 dan 5. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tertidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Apakah yang sedang Daud bicarakan? Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, bacalah terus. Daud berkata di Mazmur yang sama, "Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau beserta tabut kekuatanmu." Daud sedang berbicara tentang membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem. Saya telah mengikut sertakan ilustrasi tabut perjanjian tersebut di buku ini, di bawah ini. Jadi inilah yang dikejar oleh Daud. Dan karena ia mengutamakan untuk membawa kembali tabut perjanjian, Tuhan menganggap Daud sebagai orang yang dikenannya. Nah, pada zaman perjanjian lama, Tuhan bersemayam di antara dua kerub yang ada di atas tabut perjanjian atau di atas tutup tabut perjanjian. Ya, kalau saudara tahu tabut perjanjian ada tutupnya yang terbuat dari lempengan emas, dan pada tutup itu ada dua kerub yang berlutut saling berhadapan dengan sayap yang terentang ke depan. Jadi Tuhan bersemayam di antara dua kerub tersebut di atas tutup perjanjian. Ini adalah tahta Tuhan. Setiap kali Israel membawa tabut perjanjian ke medan perang dan Israel hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan memberikan kepada mereka kemenangan atas musuh-musuh mereka. Izinkan saya memberitahu Anda tentang betapa pentingnya tabut perjanjian ini. Jika Anda mengetahui tentang tabut perjanjian hanya melalui film Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, omong-omong, jika Anda telah menonton film itu, izinkan saya mengatakan bahwa itu bukan gambaran yang tepat tentang tabut perjanjian. Tidak ada roh-roh yang tinggal di dalam tabut perjanjian itu seperti yang digambarkan pada film tersebut. Nah, pada zaman perjanjian lama, negeri manakah yang kudus bagi Tuhan atau yang paling kudus bagi Tuhan jika ia melihat ke bumi? Israel. Kota manakah yang paling suci di seluruh Israel? Yerusalem. Tempat manakah yang paling suci di seluruh Yerusalem? Bait suci di bukit Tuhan. Di lingkungan bait suci ada pelataran luar, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Bagian manakah yang paling kudus di dalam bait suci? Jelas yang paling suci, yang paling kudus adalah ruang maha kudus.
Dalam bait suci, Anda akan menemukan perabotan seperti kandil, mezbah pembakaran ukupan, dan meja roti sajian di tempat kudus atau di ruang kudus. Namun di balik tabir pemisah, ada tempat yang disebut ruang maha kudus. Dan hanya satu perabot saja yang terdapat yang ditemukan di dalam situ, yaitu tabut perjanjian. Ini berarti bahwa tabut perjanjian adalah benda yang paling kudus di muka bumi saat itu. Itulah pusat kediaman Tuhan, pusat alam semesta ini, dan ada dalam pusat hati Tuhan. Dalam perjanjian lama, Tuhan berfirman bahwa Ia akan berbicara kepada imam besar dari tengah-tengah kedua kerub itu. Tempat ini sesungguhnya adalah tutup pendamaian. Tutup pendamaian juga adalah tempat di mana imam besar menorehkan darah hewan kurban setiap tahun pada hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian adalah satu-satunya saat setiap tahun ketika imam besar boleh masuk melalui tabir ke dalam tempat maha kudus. Apakah Anda dapat memahami penjelasan saya? Bersiap-siaplah, kita akan segera memasuki bagian yang paling menarik. Tipologi tabut perjanjian. Dalam bab sebelumnya, saya telah menyampaikan kepada Anda tentang jalan ke Emmaus, di mana Yesus menjelaskan isi firman Tuhan mulai dari kitab-kitab Musa sampai kepada semua kitab nabi-nabi. Segala sesuatu tentang dirinya sendiri. Apakah Anda siap untuk menyingkapkan Yesus dalam perjanjian lama yang akan membuat hati Anda berkobar-kobar dalam diri Anda? Mari kita mulai sekarang juga. Tabut perjanjian begitu penting bagi Tuhan sehingga Ia memberikan petunjuk-petunjuk khusus kepada bangsa Israel tentang bagaimana tabut itu harus dibuat. Meskipun kita hanya dapat melihat sekilas bagian luarnya, setiap rincian tabut itu mengizinkan kita untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang Yesus, karena tidak ada rincian yang tidak penting di dalam Alkitab. Sejak awal, saya ingin Anda mengetahui bahwa tabut perjanjian itu menunjuk kepada pribadi dan karya Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia adalah pusat hati Tuhan. Dan sementara Anda terus membaca, saya tahu bahwa Anda akan semakin dan semakin jatuh cinta kepadanya. Sekarang perhatikanlah ilustrasi yang saya berikan sebelumnya tentang tabut perjanjian itu. Kita akan memeriksa lebih teliti beberapa komponen dari tabut perjanjian itu. Bagian kotak dari tabut perjanjian itu terbuat dari kayu penaga dan dilapisi seluruhnya luar dan dalam dengan emas. Kayu dalam Alkitab berbicara tentang kemanusiaan. Kayu penaga di Israel dikenal sebagai kayu yang kuat dan tahan lama. Jadi ini berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Yesus datang dalam rupa yang mirip manusia yang penuh dosa, serupa dengan manusia yang penuh dosa, tetapi tidak ada dosa di dalam dirinya. Emas dalam Alkitab berbicara tentang keilahian atau ketuhanan. Jadi kayu yang dilapisi emas berbicara tentang pribadi Yesus, bahwa Ia sepenuhnya manusia, namun pada saat yang sama Ia pun sepenuhnya Tuhan. Ya, kita akan lanjutkan. Judul subbabnya adalah Ada Apakah di Dalam Tabut Perjanjian, halaman 205. Marilah kita perhatikan penutup dari tabut perjanjian. Penutup tabut perjanjian seluruhnya terbuat dari emas batangan murni, satu lempengan, tidak bersambung, dan berfungsi sebagai penutup kotak itu. Dalam bahasa Ibrani, penutup bagian atas
disebut kaporet atau kiporet, yang berarti tutup pendamaian atau tahta kasih karunia. Alkitab Bahasa Indonesia menggunakan kata ini untuk kata kiporet ini dengan dua jenis terjemahan. Yang satu diterjemahkan sebagai tutup pendamaian, tapi dalam konteks lain disebutkan sebagai pendamaian, ya. Bahasa Inggris menggunakan istilah tahta kasih karunia, mercy seat. Kita lanjutkan. Sekarang marilah kita melihat apakah yang ditutupi oleh tutup pendamaian itu dari pandangan mata. Ada 3 barang yang disimpan di dalam tabut perjanjian. Yang pertama adalah 2 loh batu yang di atasnya Tuhan menulis 10 perintah Tuhan. Kedua loh batu itu berbicara tentang pemberontakan kita terhadap Tuhan dan tentang ketidakmampuan kita untuk menaati perintah-perintah Tuhan secara sempurna. Yang kedua adalah tongkat Harun. Tongkat Harun bukanlah sebatang tongkat biasa. Tongkat itu disimpan semalaman di dalam ruang Maha Kudus, dan tongkat itu bukan hanya bertunas, tetapi juga berbuah dan berbunga dalam semalam. Apakah Anda tahu mengapa Tuhan melakukan itu? Tuhan melakukannya karena bangsa Israel mengeluh atau komplain kepada Tuhan pada saat itu karena Tuhan menunjuk Harun sebagai imam besar. Lalu Tuhan menyebabkan tongkat Harun bertunas secara adikodrati untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa dialah yang menunjuk Harun. Dengan demikian tongkat Harun berbicara tentang pemberontakan manusia terhadap kepemimpinan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Tuhan. Barang terakhir yang ada di dalam tabut perjanjian adalah buli-buli emas yang berisi mana. Alkitab menyebutnya makanan malaikat. Dan saat bangsa Israel memakannya selama berada di padang gurun, tidak seorang pun dari mereka yang jatuh sakit selama 40 tahun. Namun mereka, orang Israel, menyebutnya roti yang tidak berharga. Jadi buli-buli emas berisi mana itu berbicara tentang pemberontakan manusia terhadap pemeliharaan Tuhan. Dapatkah Anda memahami bahwa setiap barang dalam tabut perjanjian melambangkan dosa-dosa dan pemberontakan kita terhadap Tuhan? Tetapi apakah yang Tuhan lakukan kepada dosa-dosa dan pemberontakan kita? Ia menaruh semuanya ke dalam tabut perjanjian dan menutupinya dengan tutup pendamaian, di mana darah hewan korban ditorehkan. Dengan melakukan ini, ia sedang mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat dosa-dosa dan pemberontakan manusia. Saat ia memandang ke bawah, ia tidak dapat melihat dosa-dosa dan pemberontakan manusia, karena semuanya sudah ditutupi oleh darah di atas tutup pendamaian. Tuhan tidak dapat melihat dosa-dosa Anda jika semuanya ditutupi oleh darah. Izinkan saya mengatakannya sekali lagi untuk memastikan bahwa Anda tidak melupakannya. Tuhan tidak dapat melihat dosa-dosa Anda jika semuanya ditutupi oleh darah. Saya perlu menambahkan sedikit keterangan di sini barangkali supaya kita punya pemahaman yang positif tentang kata Tuhan tidak dapat melihat dosa-dosa kita ketika semuanya itu ditutupi oleh darah. Saya percaya bahwa pernyataan ini bukan dimaksudkan
untuk menyatakan tentang kelemahan atau ketidakberdayaan Tuhan terhadap darah. Tapi saya meyakininya ketika Tuhan melihat darah, maka darah itu memuaskan tuntutan kebenaran yang ada dalam Tuhan, sehingga dia melihat cukup, itu sudah cukup karena ada darah. Darah artinya suatu pembenaran, karenanya Tuhan tidak menuntut lebih lanjut. Ya. Kita lanjutkan. Itulah sebabnya mengapa dalam perjanjian lama Israel bersuka setiap kali imam besar mereka memasuki Ruang Maha Kudus pada hari pendamaian dan menaruh darah hewan korban di atas tutup pendamaian. Saat darah ada di atas tutup pendamaian, Tuhan tidak melihat penolakan terhadap hukum-hukumnya dalam 10 perintah. Ia tidak dapat melihat penolakan terhadap keimaman yang ditunjuk dalam tongkat Harun, dan ia tidak dapat melihat penolakan terhadap penyediaannya dalam buli-buli emas berisi mana. Ia tidak dapat melihat dosa dan pemberontakan manusia. Ia hanya melihat darah di atas tutup pendamaian. Jadi ia puas dengan darah pada tutup pendamaian itu, tanpa melihat lagi apa yang ada di dalam tabut tadi. Kemurahan menang atas penghakiman. Masih ada lagi. Tutup pendamaian juga berbicara tentang pribadi Kristus. Alkitab mengatakan bahwa ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ini berarti bahwa Yesus menjadi korban persembahan kita untuk mengalihkan murka Tuhan atas kita kepada dirinya sendiri. Jadi murka itu dipindahkan dari kita kepada Yesus. Pendamaian adalah kata yang indah. Di kayu salib Yesus menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jika Anda mempelajari kata pendamaian dalam Septuaginta, yaitu perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Yunani, maka Anda akan menemukan kata itu memiliki arti yang sama dengan tutup pendamaian. Jadi saat Rasul Yohanes berkata bahwa Yesus adalah pendamaian kita, ia sedang mengatakan Yesus adalah tutup pendamaian kita. Tutup pendamaian itu terbuat dari lempengan emas murni yang ditempa. Dengan cara yang sama, supaya Yesus dapat menggantikan tempat kita dan menjadi tutup pendamaian kita, ia harus dipukuli dan dicambuk secara brutal supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sudah tahu ditempa adalah merupakan cara memproses logam dengan cara memukulinya sampai logam itu mencapai bentuk yang diinginkan. Ya. Pada waktu Anda melihat ilustrasi tabut perjanjian itu, Anda juga akan melihat tahta di atas tutup pendamaian. Tahta ini melambangkan kebesaran, kemuliaan, dan kekuasaan Yesus. Ia adalah satu-satunya raja yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ia menjadi seorang raja pelayan bagi kita di kayu salib. Raja pelayan maksudnya raja yang melayani. Jadi tabut perjanjian adalah gambaran Tuhan kita Yesus Kristus, pribadinya dan karyanya. Karena darahnya semua dosa kita sudah dihapuskan. Barangkali istilah yang lebih tepat di sini adalah dibilas. Saudara ingat tentang air terjun pengampunan itu? Setiap kali adanya dosa, maka air terjun pengampunan itu membilas semua kotoran dosa dari kita, ya. Dihapuskan dalam makna dibilas,
buang. Itulah sebabnya mengapa berbahaya bagi siapapun pada masa itu untuk mengangkat tutup pendamaian, untuk menyingkapkan dosa-dosa dan pemberontakan yang telah Tuhan tutupi. Tutup pendamaian tidak boleh diangkat kapanpun, dan akibat-akibat dari melakukan pelanggaran ini akan sangat parah. Alkitab mencatat bahwa saat orang-orang di desa Bet-Semes mengangkat tutup pendamaian untuk melihat ke dalam tabut perjanjian, banyak dari mereka yang binasa. Tidak seorang pun yang diperbolehkan bahkan sekedar mengintip 10 perjanjian Tuhan. Tuhan tidak menghendaki hukum Taurat tersingkap, karena hukum Taurat melambangkan pemberontakan kita. Dan itu hanya akan melayankan kematian dan penghukuman. Yang aneh adalah bahwa orang telah membuat poster 10 perintah Tuhan lalu memajangnya di dinding rumah mereka pada masa kini. Bahkan pada zaman perjanjian lama, Tuhan menyimpan 10 perintah itu tersembunyi di bawah tutup pendamaian. Tapi di zaman sekarang justru itu dipajang di dinding. Bukankah menurut Anda bahwa orang-orang percaya pada masa kini sepatutnya meninggikan kemurahan Tuhan dan kasih karunia-Nya di atas hukum Taurat? Ini memberitahu kita bahwa kemurahan Tuhan menang atas penghakiman. Kemurahan Tuhan unggul atas penghakiman. Kasih karunia Tuhan ada di atas hukum Taurat Tuhan. Tingkatan kasih karunia lebih tinggi daripada tingkatan hukum Taurat. Ya. Tuhan melaksanakan penghukuman karena Ia adil. Tetapi sukacitanya bukanlah dalam menghukum manusia. Sukacitanya adalah dalam kemurahan atau menunjukkan kemurahan dan kasih karunia. Alkitab memberitahukan bahwa murka Tuhan hanya terjadi sesaat, namun kemurahannya berlaku untuk selama-lamanya, tetap untuk selama-lamanya. Cara beberapa orang menggambarkan Tuhan pada saat sekarang ini menimbulkan kesan yang salah, yaitu bahwa kemurahan Tuhan hanya berlangsung sesaat dan murkanya berlangsung untuk selamanya. Itu jelas keliru. Itu sama sekali tidak benar. Murkanya berakhir saat Yesus disalibkan di kayu salib. Nyatanya, bahkan penghukumannya menunjukkan kasih karunia-Nya. Karena bukannya menghukum kita karena dosa-dosa kita, padahal kita layak menerima hukuman itu, namun hukuman itu justru ditimpakan ke atas anaknya, Yesus Kristus, yang sama sekali tidak berdosa. Sahabatku, itulah kasih karunia. Hukuman yang seharusnya kita layak terima telah ditimpakan kepada Yesus. Sementara berkat-berkat yang layak Yesus terima telah dijatuhkan kepada kita. Itulah kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima. Bukan karena jasa kita dan tidak kita upayakan. Jangan singkapkan dosa-dosa Anda maupun dosa-dosa orang lain. Semuanya sudah diampuni sepenuhnya oleh darah Yesus. Jadi sahabatku, jangan mengangkat tutup pendamaian untuk menyingkapkan dosa-dosa kita atau dosa-dosa orang lain. Semuanya sudah diampuni sepenuhnya oleh darah Yesus. Haleluya. Membawa kembali tabut perjanjian. Marilah kita kembali kepada sumpah Daud tentang apa yang akan dia lakukan. Membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem.
Selama lebih dari 20 tahun, tabut perjanjian ada di perbukitan Kiryat Yarim. Kiryat Yarim berarti hutan. Daud telah mendengar tentang tabut itu sejak ia masih remaja dan bertumbuh di Bethlehem Efrata, kota Bethlehem di mana Yesus kemudian dilahirkan. Itulah sebabnya mengapa Daud berkata, memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatkannya di padang Yaar. Dan itu berbicara tentang Kiryat Yarim. Setelah dewasa, Daud pasti bertanya-tanya, mengapa tidak ada seorang pun yang membawa tabut perjanjian itu kembali ke tempatnya yang semula, yaitu Yerusalem. Saat itu yang menjadi raja di Israel adalah Saul, tetapi ia tidak pernah memiliki keberanian atau keinginan untuk membawa kembali tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Ia membiarkan saja tabut itu berada di Kiryat Yarim. Jadi Daud menjadikan keinginannya atau tekadnya untuk membawa kembali tabut perjanjian itu ke Gunung Sion di Yerusalem. Karena Tuhan telah memilih Sion sebagai tempat tinggalnya. Tuhan sendiri berkata tentang Sion, inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Tahukah Anda mengapa Tuhan memilih Gunung Sion dan bukan Gunung Sinai? Ini karena Gunung Sion melambangkan kasih karunia-Nya, sementara Gunung Sinai melambangkan hukum Tauratnya. Pada hari Pentakosta yang pertama, yaitu 50 hari setelah Paskah pertama ketika umat Israel di Mesir menyembelih anak domba, Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai dan 3.000 orang mati. Pada hari Pentakosta, sesudah kebangkitan Yesus, Tuhan memberikan Roh Kudus di Gunung Sion dan 3.000 orang diselamatkan dan gereja perjanjian baru dilahirkan. Hukum Taurat membunuh, tetapi Roh Kudus memberikan kehidupan. Hukum Taurat menghukum, tetapi kasih karunia menyelamatkan. Tuhan telah memilih kasih karunia lebih daripada hukum Taurat. Dia memilih Gunung Sion lebih daripada Gunung Sinai. Jika Anda memahami tipologi tabut perjanjian, Anda akan melihat bahwa membawa kembali tabut perjanjian adalah sama dengan membawa atau menghadirkan Yesus kembali ke tempat yang utama dan menjadikan Yesus serta karyanya yang sempurna sebagai inti dari pengajaran dan penyampaian khotbah kita. Dulu sekali Tuhan pernah berkata kepada saya, "Nak, bawalah kembali Yesus ke dalam gereja." Anda tahu itu membuat saya sedih, karena di banyak gereja pada masa kini Anda jarang sekali mendengar nama Yesus disebutkan. Sebaliknya, Anda mendengar psikologi diajarkan. Anda mendengar pengajaran-pengajaran motivasional. Anda mendengarkan perkataan lakukan, lakukan, lakukan. Atau visi, visi, visi. Atau panggilan, panggilan, panggilan. Anda hampir sama sekali tidak pernah mendengar tentang Yesus dan karyanya yang sempurna diajarkan. Apakah ini yang disebut kekristenan? Pekerjaan Anda, panggilan Anda, visi Anda. Ayat yang populer dari kitab Wahyu yang orang Kristen sering pakai untuk orang-orang yang tidak percaya adalah ayat yang berbunyi, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Saat Anda memperhatikan konteks ayat ini sebenarnya tidak ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya.
melainkan kepada gereja di Laodikia. Nah, mengapa Tuhan berdiri di luar dan mengetuk? Kita akan lanjutkan dari halaman 211, judul subbabnya, itu semua tentang menyingkapkan Yesus. Saya telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil Yesus. Penghargaan terbesar bagi saya sebagai seorang pendeta adalah kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang percaya yang sangat saya kasihi dan menyingkapkan kembali Yesus kepada mereka. Tidak ada penghargaan yang lebih besar atau lebih berharga dibanding mengetahui bahwa saya telah membuka mata mereka untuk melihat lebih jelas lagi tentang Yesus, tentang kasih karunia-Nya, keindahannya, dan karyanya yang sempurna. Karena saya mengetahui bahwa inilah panggilan saya dalam hidup ini dari Tuhan. Saya masih ingat bagaimana Wendy dan saya tinggal di suatu tempat yang sangat kecil saat kami baru menikah. Itu adalah apartemen kami yang pertama. Ruang kerja kami begitu kecil dan bahkan tidak memiliki kursi saat itu. Sementara saya duduk di lantai ruang kerja saya sambil membaca firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya. Ia mulai memperlihatkan kepada saya dengan lebih jelas dari yang pernah saya lihat sebelumnya bahwa Yesus Kristus tidak sedang diberikan tempat utama di dalam tubuh Kristus. Dan akibatnya kepenuhan berkat-berkat-Nya tidak mengalir seperti seharusnya. Jika Yesus Kristus tidak diberi tempat utama di dalam tubuh Kristus, maka kepenuhan berkat-berkat-Nya tidak akan mengalir sebagaimana atau seperti seharusnya. Saat Ia memperlihatkan ini kepada saya berkata, Tuhan, jika aku menyampaikan khotbah-khotbah yang penuh dengan Yesus, dan jika semua khotbahku hanyalah tentang Yesus, kukira tidak akan ada orang yang mau mendengarnya. Kemudian saya mendengar Ia berkata, Nak, apakah engkau masih mau melakukannya? Bahkan jika tidak seorang pun yang datang, bahkan jika tidak seorang pun yang mau mendengarnya, akankah engkau masih memberitakan setiap khotbah penuh dengan Yesus? Saya sangat terkejut karena pertanyaannya itu, dan saya mempertimbangkannya untuk sementara waktu karena sebagai gembala yang masih muda, saya masih punya ambisi dan ingin menumbuh kembangkan gereja saya. Kemudian saya mengatakan ini kepadanya, dan saya tidak akan pernah melupakan apa yang saya katakan. Tuhan, bahkan jika gereja kami semakin kecil setelah itu, aku bersedia melakukannya. Jadi saya tidak peduli apakah orang akan menerimanya. Saya mulai saja memberitakan tentang Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna. Ini satu sikap yang sangat menarik ya, menurut saya perlu kita renungkan. Saya tidak peduli apakah orang akan menerimanya. Saya mulai saja memberitakan tentang Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna. Bertahun-tahun telah berlalu dan saya sekarang mengetahui bahwa pertanyaan tersebut adalah pengujian dari Tuhan. Gereja kami tidak semakin kecil. Gereja kami bertumbuh dengan segera setelah perjumpaan saya dengan Tuhan itu. Dari hanya beberapa ratus orang saat itu, anggota gereja kami telah bertumbuh menjadi lebih dari 15.000 orang pada saat buku ini saya tulis. Saya masih ingat tepatnya di mana saya duduk di ruang kerja saya ketika Tuhan memberi saya tantangan itu.
Sejak saat itu ia telah memenuhi semua kebutuhan saya untuk memenuhi panggilan ini. Ia telah memenuhi semua kebutuhan saya demi memenuhi panggilan ini. Ia telah memberi saya seorang istri yang hebat, seorang anak perempuan yang luar biasa. Saat ia berbicara kepada saya, Jessica belum lahir. Dan ia telah memberi para pemimpin yang luar biasa untuk mendukung panggilan ini. Segala sesuatu yang ia telah berikan kepada saya dalam kehidupan saya dimaksudkan untuk membawa saya ke tempat di mana Yesus dapat dimuliakan. Banyak orang telah memberitahu saya bahwa saya dipanggil untuk memberitakan kasih karunia. Tapi panggilan saya yang utama bukan hanya memberitakan kasih karunia. Panggilan utama saya adalah membawa kembali atau menghadirkan kembali Yesus ke tempatnya yang utama di dalam gereja. Dan kasih karunia-Nya adalah bagian dari panggilan itu. Lagi pula, Anda tidak dapat memisahkan Yesus dari kasih karunia-Nya. Alkitab mengatakan bahwa hukum Taurat diberikan oleh Musa. Akan tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sesungguhnya tidak mudah memberitakan kasih karunia. Karena saat Anda memberitakan kasih karunia, Anda membuat manusia menjadi tidak berarti. Dan hanya Yesus saja yang berarti. Dan manusia tidak menyukai itu. Manusia suka beranggapan bahwa ia telah berjasa dengan berpuasa selama 40 hari dan 40 malam untuk mendapatkan urapan. Manusia ingin bisa berkata, aku telah membayar harga untuk memperoleh kuasa rohani ini. Hei sahabatku, Yesus telah membayar harganya. Itu bukan tentang puasa Anda, itu adalah tentang karya Yesus Kristus. Membawa Yesus kembali ke Gunung Sion. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda apa artinya membawa Yesus kembali ke Gunung Sion. Membawa Yesus kembali ke Gunung Sion adalah membawa Yesus kembali ke tempat kasih karunia. Pernahkah Anda mendengar khotbah-khotbah yang isinya memang tentang Yesus, tetapi disampaikan dengan gaya yang sangat keras? Sebagai seorang remaja yang sedang bertumbuh di dalam gereja saya yang dulu, saya ingat satu khotbah yang benar-benar membuat saya ketakutan. Sang pengkhotbah berkata begini, Yesus sendiri mengatakan bahwa kecuali kebenaran Anda melebihi kebenaran orang-orang Farisi, Anda tidak akan pernah memasuki kerajaan surga. Kemudian ia berkata, jika orang-orang Farisi mempunyai standar kebenaran kita bahkan harus lebih tinggi daripada mereka. Saya benar-benar merasa terhukum. Apakah harapan yang ada bagi saya karena saya bahkan tidak mencapai standar orang-orang Farisi? Jadi meskipun pengkhotbah itu sedang memberitakan kata-kata Yesus, ia tidak pernah membawa Yesus kembali ke dalam konteks kasih karunia. Ia membuat Yesus terlihat keras dan legalistis. Ia tidak membawa tabut perjanjian kembali ke Sion. Nah, marilah kita tafsirkan apa sesungguhnya yang sedang Yesus katakan dalam konteks kasih karunia. Ia sedang mengatakan bahwa satu-satunya jalan masuk ke surga adalah dengan mempunyai kebenarannya yang melebihi semua standar kebenaran. Kebenarannya jauh melebihi standar kebenaran diri dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan coba tebak, kebenarannya adalah suatu anugerah yang diterima secara cuma-cuma. Kebenarannya adalah suatu
anugerah yang diterima secara cuma-cuma. Kebenaran Yesus adalah milik Anda hari ini. Jadilah orang yang dikenan Tuhan, atau jadilah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Inilah rahasia berkat-berkat Daud. Ia mengejar tabut perjanjian dan Tuhan menyebut dia orang yang dikenannya. Hari ini Anda juga dapat menjadi orang yang dikenan Tuhan. Anda dapat mengejar Yesus dan membawanya kembali ke pusat kehidupan Anda. Jadikanlah Yesus pusat dari setiap aspek kehidupan Anda. Alkitab mengatakan bahwa jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, di situ ia akan hadir di tengah-tengah mereka. Seandainya pernikahan Anda sedang mengalami kehancuran, izinkan saya memberitahu ini kepada Anda. Kemungkinan besar Anda sedang memberikan tuntutan-tuntutan kepada suami Anda untuk memenuhi kebutuhan Anda yang sebenarnya hanya dapat dipenuhi oleh Yesus. Atau Anda mengharapkan istri Anda memberikan apa yang seharusnya hanya Anda dapatkan dari Yesus. Anda akhirnya saling menekan secara berlebihan. Setiap pernikahan membutuhkan pihak ketiga. Namanya adalah Yesus. Ia harus berada di tengah setiap pernikahan. Hari ini Anda dapat menjadi orang yang dikenan Tuhan dengan menjadikan Yesus sebagai pusat dari setiap aspek kehidupan Anda. Jadikanlah Yesus, karyanya yang sempurna dan kasih karunia-Nya sebagai pusat segala sesuatu dalam kehidupan Anda. Jadikanlah Dia pusat pernikahan Anda, pusat dari keluarga Anda, karir Anda, dan keuangan Anda. Serta izinkanlah kepenuhan berkat-berkat-Nya mengalir ke dalam kehidupan Anda hari ini.